Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, Raja Asura berencana untuk menyerang Istana Langit dengan pasukan kesatria Asuranya. Dan kedatangan Raja Surgawi kuno ke dalam mimpi Xiao Yu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini lebih berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Raja Surga kuno yang berhasil diusir keluar dari mimpi Xiao Yu pun berwujud api berwajah Dewa Kegelapan kuno. Dia berkata, bukankah sebaiknya Xiao Yu ikut pergi dengannya saat ini? Semua yang tahu dia adalah Yuan Shi Tianzun, salah satu dari Sun King pun kesal. Bailong pun datang dan berdiri tepat di depan Xiao Yu. Dia memasang posisi siap bertarung dan menanyakan apakah Xiao Yu baik-baik saja. Xiao Yu pun berkata kalau dirinya tidak apa-apa dan semua berkat pertolongan Shao Wuqing. Karena dia datang tepat waktu untuk memutus mimpi itu. Wuqing pun berkata, orang paling mudah dirayu saat di dalam mimpi. Dan itu membuat orang yang dirayu terjebak ke dalam perangkapnya. Wuqing berbicara seperti itu berdasarkan pengalamannya sendiri. Dulu Wuqing adalah orang yang seperti itu. Saat ini dia sangat menyesali perbuatannya. Dia melihat Yuan Shi Tianzun sangat menguasai teknik ini. Dewa Kegelapan itu pun kembali memberitahu Xiao Yu kalau orang-orang di sana ingin mencelakai Xiao Yu. Dan seharusnya Xiao Yu datang ke sisinya. Karena hanya dialah yang bisa membawa Xiao Yu keluar dari penderitaan. Xiao Yu pun akhirnya memintanya untuk berhenti berbicara. Di mata Xiao Yu, Dewa Kegelapan itu sama saja dengan berandalan yang menipu anak kecil. Semua omongannya adalah omong kosong. Dengan penuh kekesalan, Xiao Yu pun berkata dengan tegas, apa aku kelihatannya begitu mudah ditipu? Kau mendekatiku dengan wujud Kak Shao. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Tan Sanzang berkata akhirnya dia melihat kehebatan Yuan Shi Tianzun dalam membujuk para dewa agar terprosok ke dalam kegelapan. Aosu pun mengatakan kalau sangat mengerikan dia bisa masuk ke dalam mimpi. Wukong pun kesal dan berkata dia adalah pengkhianat. Begitu juga Baji, dia pun terlihat kesal. Lalu Xiao Yu pun berteriak meminta Yuan Shi Tianzun untuk pergi dari hadapannya. Dan lain kali jangan datang diam-diam ke dalam mimpi, karena itu sangat menjijikan. Dan benar saja, Yuan Shi Tianzun pun menghilang dari hadapan mereka. Xiao Yu pun kaget karena dia benar menghilang dan Tan Sanzang berkata, kalau dia datang dengan cara melekat di mimpi, selama tubuhnya kuat, maka dia tidak akan kuat bertahan di dalam mimpi. Dia adalah Yuan Shi Tianzun, salah satu dari dewa kuno. Dialah pemilik Istana Langit Kegelapan dan kemampuannya memasuki pikiran orang sangatlah mengerikan. Lalu Xiao Yu pun berkata ke Wuqing, kalau untung saja Wuqing hadir tepat waktu untuk mengusir dewa kuno itu dari mimpinya. Dan apakah dia akan datang lagi? Tanya Xiao Yu. Wuqing pun berkata kalau dia sudah mengusirnya sekali, maka sangat sulit untuk membuatnya kembali. Wukong pun baru menyadari kalau dewa kuno itu bergerak dengan melihat kelemahan hati orang lain. Jadi selama tekadnya kuat, maka tidak akan jadi masalah menurutnya. Namun menurut Tan Sanzang, dia bisa memasuki mimpi siapapun. Karena setiap orang memiliki saat-saat dirinya lengah. Jadi mereka harus tetaplah waspada. Wukong pun menjelaskan selama pengalamannya bertarung dengan Yuan Shi Tianzun, walau dia memiliki kemampuan yang istimewa, dia tetap bisa terluka dan berdarah. Dia juga sangat berhati-hati dengan tubuhnya, jadi dia tidak mungkin turun ke jalur iblis secara langsung. Setelah masalah ini selesai, mereka pun kembali melakukan pekerjaannya masing-masing. Sedangkan di sisi Dewa Kegelapan kuno, dia sedang duduk di singgasananya yang mengerikan. Dia duduk dengan dikelilingi monster-monster yang menjijikan dan menyeramkan. Dia pun akhirnya menemukan mereka. Menurutnya mereka terlihat seperti sekelompok orang yang ceroboh. Tapi hebatnya mereka bisa mengalahkan Raja Surga Selatan.
Sayangnya menurutnya setiap orang pasti memiliki celah untuk dia masuki. Karena mereka di jalur iblis saat ini, maka Yuan Shi Tianzu memiliki keuntungan yang sangat besar. Lalu cerita pun dibawa ke tempat Tan Sanzang. Di sana mereka melanjutkan perjalanannya dan sedikit lagi dia sampai di titik yang paling penting di jalur iblis, yaitu Kerajaan Tengkorak Putih. Belong pun melihat kerajaan itu ditutupi awan yang gelap. Namun, Baji berkata itu adalah aura mayat yang tidak bisa keluar. Sangat mengerikan. Karena dulu mereka pernah bertarung dengan siluman Tengkorak Putih di tempat itu. Bahkan Putri Tengkorak Putih memiliki hubungan dengan gurunya Tan Sanzang. Tan Sanzang pun meluruskan perkataan Baji kalau dulu dirinya hanya mengenal Putri Tengkorak Putih saja. Wukong pun bercerita kalau gurunya pernah hampir dimakan siluman itu. Namun Tan Sanzang memintanya untuk membiarkannya saja. Saat ini akhirnya mereka pun bisa bertemu lagi. Tan Sanzang pun yakin dari kejadian yang dulu siluman itu sudah bertobat. Percakapan mereka pun dipotong oleh Bailong dengan menanyakan benda apa yang ditarik Sun Wukong saat ini. Baji pun memberitahu kalau itu adalah transportasi yang mereka kerjakan. Kereta perjalanan barat. Bailong pun senang karena mulai sekarang tidak perlu memikul lagi. Dan dia pun mencobanya dengan riang gembira. Tan Sanzang dan Xiao Yu pun sangat bingung melihatnya. Kenapa Bailong bisalah gembira hanya dengan hal seperti itu. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan sesosok siluman yang mengendarai kuda. Siluman itu adalah pendekar Tengkorak Putih. Dia mendapat perintah dari putri untuk menjemput Tan Sanzang. Sayangnya, cerita pun dibawa ke Istana Langit, tempat Sumo dirawat. Di sana, Sumo pun sudah terbangun dari pingsannya. Dia sangat kaget karena dirinya tidak menjadi bintang di langit. Dan dia pun bertanya di mana saat ini dan siapa nama pelayan itu yang merawatnya. Pelayan Guanyin pun senang karena dia sudah sadar dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ziwei. Dan Sumo sekarang berada di Istana Surga. Sumo yang mendengar itu pun kaget dan langsung berlari keluar. Namun sayangnya, tepat di depan pintu dia bertemu Guanyin. Dia pun langsung memukul tubuh Guanyin. Namun anehnya, tubuhnya seketika tidak bisa bergerak. Dan Guanyin pun berjalan menjauhinya. Sumo yang mengalami itu pun heran karena aura kuat Guanyin sudah membuat tubuhnya menolak untuk menyerang Guanyin. Guanyin pun berkata, kalau kata Gautama dia adalah asura yang istimewa. Dan setelah dia melihatnya secara langsung, itu sangatlah masuk akal menurutnya. Lalu Guanyin bertanya, apa dia kaget saat ini berada di Istana Surga saat dirinya terbangun. Sumo pun membenarkan itu karena Istana Surga adalah musuh dari Asura. Guanyin pun juga membenarkan itu karena Sumo adalah anak dari Raja Asura. Guanyin pun memberitahu kalau Gautama mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya ke sana. Gautama ingin menyelamatkannya. Dan jika Sumo berkeliaran sembarangan, maka Sumo bisa mati saat terlihat dewa lain. Sumo yang mendengarkan itu pun hanya bisa terdiam. Dan tiba-tiba, lonceng Istana Surga berbunyi. Itu menandakan ada situasi yang genting saat ini. Dan benar saja, di tempat Raja Langit Timur berada, seorang penjaga melapor kalau 4 Raja Asura sedang berkumpul untuk menyerang Istana Langit. Laporan itu pun membuat Dirsta rasa kaget. Dan sayangnya, chapter ini selesai. Bakal gimana nih menurut kalian kelanjutannya? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, tonton video selanjutnya juga ya. Terima kasih sudah like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa.